Sobat Kairos, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini diambil dari Filipi 3 ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Selamat Paskah bagi semua Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus. Turut berduka dan prihatin serta berdoa bagi saudara-saudari kita yang terkena musibah atau bencana di NTT. Kiranya mereka kuat dan pertolongan mereka terima. Sobat Kairos, semua orang menginginkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Bagi para anak zaman now, bisa saja dengan mengubah model baju, rambut, tas, handphone, menjaga pola makan, atau bahkan menambahi jadwal makan. Bagi kaum ibu, mungkin saja model kebaya, baju, tas, atau sepatu. Bagi kaum bapak mungkin bisa saja handphone, atau minuman dan rokok, ikat pinggang, baju, supaya tampil lebih muda dan fresh. Ini adalah kerinduan. Supaya apa? Supaya lebih baik. Tentu saja itu tidak salah. Sebagai orang percaya, kita juga merindukan perubahan. Tapi tidak sebatas di penampilan saja. Ada hal yang sangat kita rindukan supaya hidup yang kita hidupi saat ini tidak sia-sia. Apa itu? Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi dan kita saat ini, perubahan tubuh kita yang hina ini. Mengapa dengan tubuh kita ini? Tubuh kita ini dapat rusak, sakit, mengalami kematian. Tubuh kita ini rendah dibandingkan yang mulia dari Kristus. Kita tidak dapat mempertahankannya. Semakin bertambah umur, semakin tua, tulang mulai keropos, kesehatan menurun. Kita tidak dapat menahan tubuh kita ini supaya tetap bertahan sama seperti kita muda. Kita menghadapi keterbatasan dan kemerosotan. Itu sebabnya Paulus mengatakan di ayat 20, kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Untuk apa? Mengubah tubuh kita yang hina ini. Operasi plastik tidak akan menghentikan penuaan. Minum vitamin tidak menghentikan penuaan, hanya menunda lebih lama dan pada akhirnya ia akan rusak. Maka kita mengharapkan yang akan mengubah kita, yaitu Kristus. Nas ini memberikan kepastian akan adanya perubahan tubuh dari hina ini menjadi mulia. Dan satu-satunya yang dapat mengubahnya adalah Kristus. Mengapa Kristus? Karena Kristus melalui kematian dan kebangkitannya telah menaklukkan kematian yang kita takuti dan hindari. Harinya akan tiba ketika kita akan menyisihkan tubuh yang panah yang kita miliki sekarang dan akan menjadi seperti Yesus Kristus sendiri. Pengharapan orang Kristen adalah bahwa akan tiba harinya ketika kemanusiaannya akan diubah menjadi sama seperti keilahan Kristus. Dan ketika keadaan yang tak berarti karena kepanahan yang memang tak dapat kita hindarkan akan diganti menjadi keadaan yang begitu menakjubkan karena kita hidup dalam kehidupan tanpa kematian. Sobat Kairos, lalu apa yang harus kita lakukan saat ini? Yang pertama, berbahagialah dan syukurilah janji Tuhan yang telah membawa kita kepada kemuliaan. Walau kita berada di kesementaraan atau waktu yang terbatas, cintailah dan hormatilah tubuhmu. Jangan rusak dengan narkoba, dengan suntikan, tempelan di sana-sini, tambahan di sana-sini yang bertentangan dengan kesehatan. Jagalah kesehatan, jauhkan kerakusan, jangan dewakan tubuhmu, jauhkan perzinahan, jauhkan kemabukan. Yang kedua, mari hidup di dalam Kristus. Menjaga iman kita, walau banyak beban, walau banyak pergumulan, walau banyak isak tangis, kemerosotan ekonomi, penyakit, pergumulan, kerinduan kita, tetaplah bertahan. Peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus menjadikan status kita berbeda. Kita hidup oleh Kristus, kita hidup untuk Kristus, kita hidup dalam Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, tetaplah semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.